Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hamdan wa syukran lillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarramin, Jamaah Majelis Taklim Pengajian Bulanan PT Helu Trans Al Hadi Ziarah yang saya muliakan dan yang saya hormati, Ustaz Zinal Kiram, Akhinal Mahbub, Kiai Haji Ansori Yakub, alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah rahimakumullah, insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kami, Ibunda Hajah Hasmizati Koto, selaku Direktur Utama PT Helu Trans Al Hadi Ziarah. Alhamdulillah Pak Ustadz, hari ini beliau berhalangan hadir karena kesibukan. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kami, selaku Direktur Operasional PT Helu Trans Al Hadi Ziarah, Bapak Haji Najib Salim. Alhamdulillah, insyaallah nanti akan bergabung bersama kita. Alhamdulillah, biiznillahi Allah azza wa jalla, kita dapat kembali bermuazahah bil hujjuh untuk menghadiri pengajian bulanan PT Helu Trans Al Hadi Ziarah, tidak lain dan tidak bukan karena qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam marilah kita harimbahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya minaz zulumati ilan nur, dan insyaallah kita sebagai umatnya istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah yang saya hormati, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Tidak terasa kemarin malam Senin Pak Ustadz Ansori kita sudah melaksanakan nisfu Sya'ban. Amalan-amalan kita selama beberapa tahun ini, konon katanya Ustadz Ansori dilaporkan pada malam nisfu Sya'ban. Insyaallah mendekati lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Sudah banyak tawakufan pengajian Pak Ustadz, pengajian diistirahatkan karena memang semuanya kita mau fokus di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara bulan suci Ramadan, setiap tahun kita melaksanakannya yaitu Shaumur Ramadan. Insyaallah hari ini banyak sekali yang bertanya, baik secara japri, WhatsApp, maupun ke Ustadz Ansori. Ustadz Ansori, sebetulnya mengisi bulan Ramadan itu seperti apa? Konon yang sering diceritakan para asatidz, para ustadz, bahkan tidurnya saja Pak Ustadz di bulan suci Ramadan ini menjadi ibadah. Nah, khawatir nanti salah penafsiran, sehari full itu kegiatannya hanya tidur saja Ustadz. Nah, insyaallah Ustadz Ansori hari ini kiai kita akan menyampaikan kiat-kiat bagaimana menyambut bulan suci Ramadan, mulai dari melaksanakan sahur, sholat subuh, sampai dengan waktu berbuka bersama atau berbuka bersama keluarga. Insyaallah Ustadz Ansori nanti akan menyampaikan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan pada saat bulan suci Ramadan. Namun Pak Ustadz Ansori perlu juga, sekiranya mau menyambut bulan suci Ramadan ini, yang harus kita tanamkan biar nanti pada saat bulan Ramadannya itu
kuat fondasinya, Pak Ustadz, kita bisa sampaikan kepada jamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah dalam waktu dekat pula, ini kabarnya akhir Maret Pak Ustadz Ansori, tanggal 31 akan ada pengumuman perihal haji untuk jamaah Indonesia. Memang insya Allah haji tahun ini kabarnya protokol kesehatannya juga sangat ketat Pak Ustadz Ansori. Ya. Tapi itu tidak lain dan tidak bukan, memang Saudi Arabia itu betul-betul ingin melindungi jamaah umroh dan haji maupun warga negaranya sendiri. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk Pak Ustadz Ansori informasi, untuk pendaftaran haji itu dibuka seperti biasa Pak Ustadz. Jadi kalau ada saudara, sana family yang mau mendaftarkan haji khususnya, karena kalau di PT ini hanya menerima pendaftaran haji khusus. Adapun kalau untuk haji reguler itu ke kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh ke KBIH. Jadi banyak kadang saya telepon mau bertanya perihal pendaftaran haji reguler. Oh kalau di PT di travel itu hanya haji khusus. Kebetulan jamaah rahimakumullah yang sudah berangkat umroh, berangkat haji bisa disampaikan ke sanak familinya, pembimbing ibadah haji dan umroh kita langsung bersama akhina Kiai Ansori Yakub. Jadi tidak lagi ada yang mana kiainya, yang mana kiainya. Kiainya memang langsung yang setiap bulan mengasih materi, yang setia menemani PT Hellu Transalah di ziarah, dan juga bimbingan-bimbingan umroh dan haji, insya Allah bersama beliau. Mungkin nanti separuh saat kita bicara perihal umroh haji setelah majelis Ustaz ya. Sekarang kita akan, Pak Ustadz Ansori akan menyampaikan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan apa sih yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya, kami persilakan Akhinul Mahbub Kiai Haji Ansori Yakub untuk menyampaikan kajiannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ka anjumi sadira. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Himpunan yang mulia Al-Mukarramah Haja Asmiyati Qadra, yang saya hormati pula pimpinan Himpunan Al-Hadi Ziarah yang mulia Al-Hajj Haji Najib Salim, dan tentu kepada seluruh jamaah yang hadir melalui taklim bulanan, melalui Zoom. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kru keluarga besar Al-Hadi Ziarah yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia kita telah diberikan kenikmatan panjang umur. Sebentar lagi Allah kasih kesempatan kita untuk menyambut datangnya bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan sudah ada di depan kita, layaknya tamu yang sangat mulia. Sekarang kita masih ada di bulan Sya'ban, baru saja malam Senin kemarin kita umat Islam memasuki nisfu Sya'ban, di mana kita umat Islam di Indonesia sungguh luar biasa banyak momen-momen untuk mengekspresikan rasa kecintaan kepada Allah melalui berbagai macam event, termasuk malam nisfu Sya'ban. Hampir seluruh Jakarta ba'da maghrib sampai isya gegap gempita, di masjid, di musola, di rumah, di mana-mana suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema memenuhi kota suci Jakarta ini.
Mudah-mudahan ini menjadi asbab turunnya rahmat dan keberkahan Allah di negeri kita tercinta Indonesia ini, sehingga Allah akan segera angkat virus corona dan penyakit wabah musibah yang lain, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, normal kembali, bekerja normal, beribadah normal, beraktivitas normal, sehingga negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, amin ya rabbal alamin. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fudholi dalam pembukaannya, bahwa kita sekarang ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, ya, tadi beliau sampaikan adalah bulan di mana seluruh amal ibadah kita, ya, seluruh amal ibadah kita ini akan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Sya'ban ini. Itulah sebabnya tentu kita kepingin seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah menjadi satu catatan yang terindah dalam perjalanan hidup kita. Karena apa? Kita kepingin ketika saat Allah angkat amal ibadah kita, sudah dipastikan semua dosa-dosa kita telah terampuni. Sehingga apa? Laporan dan catatan yang disampaikan kepada Allah semuanya bersih, suci, tidak ada dosa, tidak ada kotoran-kotoran, ya, yang telah dilaporkan melalui amal ibadah kita itu. Oleh sebab itu, tentunya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa yarfa'illah a'malal ibad kulluha fi hadha syahr. Allah mengangkat amal semua hamba di bulan ini. Ya, bisa jadi di malam esok Sya'ban, bisa jadi sebelumnya, bisa jadi sesudahnya. Tetapi ya, Allah angkat amal ibadah kita itu di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Ya. Makanya kita semuanya berharap bahwa bulan Sya'ban ini betul-betul ya kita jadikan sebagai momen untuk apa? Membersihkan jiwa kita. Sebab di dalam kitab, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa di sana dijelaskan bahwa inna rajaba lil istighfar minadh dzunub. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita memperbanyak istighfar dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita ini dosa cukup banyak, luar biasa dosa kita ini banyaknya, ya kan? Makanya bulan Rajab itu adalah saat momen yang terpenting lil istighfar minadh dzunub. Ini sudah lewat, sudah kita lalui bulan apa? Bulan Rajab. Nah, sekarang wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban ini adalah untuk memperbaiki, ya, memperbaiki hati kita dari berbagai macam celah, berbagai macam cacat, berbagai macam kekurangan. Jadi bulan Sya'ban ini adalah saat-saat terpenting kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Islahil qalb, yaitu memperbaiki hati kita minal uyub, dari berbagai macam cacat. Kita tahu bahwa ala inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi, ingat bahwa di dalam tubuh kita manusia, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya, di dalam diri kita ini ada segumpal darah, namanya mudghah. In saluhat saluha sa'iru amali. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh amal ibadah kita. Segumpal darah itu adalah hati. Nah,
Kalau hati manusia ini rusak, kalau hati manusia ini kotor, kalau hati manusia ini penuh dengan cacat, penuh dengan celah, penuh dengan keburukan, maka tidak ada yang bisa banyak dilakukan oleh tubuh kita ini. Karena apa? Gerak-gerik kita, perbuatan kita, amal arkan anggota tubuh ini digerakkan oleh apa? Oleh hati. Oleh karena itu bulan Sya'ban adalah liislahil qalbi. Bulan Sya'ban ini adalah membersihkan hati dari apa? Dari al-uyub, dari berbagai macam celah, berbagai macam cacat, berbagai macam kekurangan. Sehingga apa? Sehingga kita ini upaya kita untuk menjaga supaya hati kita ini betul-betul baik, hati kita ini betul-betul bersih, maka bulan Sya'ban ini mari kita perbaiki hati kita. Kalau masih ada rasa benci sama orang, kita hapus itu kebencian. Kalau ada rasa kesombongan, bersihkanlah kesombongan itu dari hati kita. Jangan ada sedikit pun kesombongan di hati kita. Kalau ada sifat hasud, dengki, iri, tamak kepada orang lain, kita bersihkan juga hati kita itu dari sifat iri. Orang ibadah percuma kalau hatinya masih penuh dengan sifat apa? Hasud. Orang ibadah percuma kalau di hatinya ada kesombongan. Nabi ingatkan dengan keras dan tegas, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak bakal masuk surga. Kalau nggak bakal masuk surga, masuk apa? Masuk man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi. Bayangkan, sebesar biji sawi itu kecil. Biji sawi itu kecil. Kalau itu ada kesombongan sebesar itu saja, la yadkhulul jannah. Nggak akan masuk surga. Nggak akan diizinin ke orang. Masya Allah. Ini kan sungguh sangat mengerikan. Makanya bulan Sya'ban sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita disuruh islahil qalbi, membersihkan hati kita. Dari apa? Minal uyub. Dari celah, dari cacat, dari kekurangan. Apa kekurangan hati, apa celahnya hati, cacatnya hati? Yaitu sifat-sifat yang madmumah. Sifat-sifat yang itu adalah penyakit atau apa namanya kekurangan atau aibnya hati kita. Makanya tugas kita dalam bulan Sya'ban ini ya adalah islahil qalb, membersihkan hati. Kemudian Ramadan litanwiril qulub. Bulan Ramadan adalah untuk menyinari hati kita. Jadi Ramadan untuk menyinari hati. Jadi kalau bulan Rajab lil istighfar minadz-dzunub, kemudian Sya'ban li islahil qalbi minal uyub, wa Ramadan litanwiril qulub. Ramadan untuk menyinari hati. Makanya orang masuk Ramadan itu dosanya sudah bersih. Hatinya terhindar, terbebas dari segala macam kekurangan, segala macam celah, segala macam keburukan, segala macam sifat-sifat yang tercela. Masuk Ramadan, maka Ramadan adalah litanwiril qulub, untuk menyinari hati. Wa lailatul qadri, Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan lit taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang itu bisa dekat kepada Allah kalau hatinya bersih. Orang itu bisa dekat kepada Allah kalau sifat-sifatnya layak untuk disandingkan, untuk didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para jamaah, para pemirsa yang saya hormati, kita diberi kesempatan oleh Allah. Allah kasih kesehatan badan kita sehat. Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita tengok sekarang di rumah sakit COVID yang ada di mana? Wisma Atlet. Masya Allah.
banyaknya kondisi situasi yang bila kita melihat itu, kita akan bersyukur dan bersyukur. Kalau kita tengok di rumah sakit yang ada, Pak, Masya Allah, di Jakarta saja, hampir semua rumah sakit penuh dan full. Sampai ngantri di tempat apa? Di tempat IGD. Ya Allah, sementara Allah kasih kita kesehatan. Betapa bersyukurnya kepada Allah. Kalau kenikmatan ini harus kita manfaatkan untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat karunia Allah dan beribadah kepadanya. Para pemirsa, para jamaah yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Rasulullah bersabda, innal jannata la tabkharu wa tazayyanu minal hawli ilal hawl lidukhuli syahri Ramadan. Nabi bersabda, sesungguhnya surga yang semua kita idam-idamkan. Saya yakin semua orang ingin masuk surga. Walaupun kadang pantas atau enggak pantas, pokoknya kepingin. Enggak ada orang pengen masuk neraka. Walaupun kadang enggak sholat, enggak puasa, pengen enggak masuk surga? Pengen juga. Padahal enggak puasa. Ya kan? Masya Allah. KTP-nya tulisannya apa? Islam. Saya khawatir nanti yang masuk Islam bukan orangnya, KTP-nya. Ya kan? Masya Allah. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, innal jannata, sesungguhnya surga itu, la tabkharu wa tazayyanu minal hawl ilal hawl, itu berhias. Jadi surga itu bersiap-siap dan berhias dari tahun ke tahun untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Surga tiap-tiap sekarang ini dia berhias untuk apa? Menyongsong datangnya bulan Ramadan. Lah, kalau surga saja sudah siap-siap, masa kita nggak mau siap-siap? Ya kan? Kita seharusnya yang kepingin masuk surga juga siap-siap. Tempatnya sudah disiapin. Surganya sudah siap-siap untuk apa? Menyongsong datangnya bulan suci. Itu mulianya Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Fa idza kana awwalu lailatin min Ramadan, kalau malam pertama Ramadan itu masuk, kata Nabi, habbat rihu min tahtil arsy yuqalu laha al-masirah. Berhembus itu angin surga, hawanya surga, angin surga yang berhembus itu berhembus di bawah arsy, turun ke bumi. Nama angin itu adalah al-masirah. Ya, jadi al-masirah. Makanya ketika kita masuk Ramadan ini kita lihat orang yang tadinya ya kan begitu jauh dari masjid masuk masjid, yang tadinya pakaiannya seronok, ya banyak terbuka auratnya, masuk Ramadan pada pakai kerudung, pada pakai gamis muslimah. Artis juga sama. Kita seneng rasanya melihat sambil kita berdoa, mudah-mudahan nanti di luar Ramadan juga pada kayak begitu. Sudah nggak kelihatan lagi utilnya, udah nggak kelihatan lagi apa namanya pakainya, ya kan? Masya Allah. Kita lihat kayaknya dunia ini sudah begitu adem, tenang. Karena apa? Rihul jannah al-masirah. Ya. Hawa surga berembus dari bawah arsy. Inilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan, fatasfiqu warqu asyjaril jannah. Maka pada saat itu bergoyang pohon-pohon yang ada di surga. Ya. Jadi pohon-pohon yang ada di surga itu bergoyang, bergerak, melambe-lambe, menandakan bagaimana suasana tenang, suasana indah pada saat itu. Wa alqal masari'u
Fayasma'u lidzalika tinun lam yasma'is sami'una ahsana minhu. Kemudian pada saat itu pula bergerak pintu-pintu jendela daripada surga itu bergerak melambai-lambai, dan suara indah dari pintu-pintu itu fayasma'u lidzalika tanin lam yusma'is sami'un ahsana minhu. Pada saat itu ketika pintu-pintu bergerak dihembuskan oleh angin yang namanya al-masirah, suara indah terdengar dari surga itu. Masya Allah, orang itu kalau senang, ya kan, lagu, kemudian lagu itu diputar, Masya Allah, kadang-kadang sampai melek merem, ya kan, apalagi lagu itu ada nostalgia tersendiri. Ya Allah, masa muda itu kelihatannya tergambar kembali, betapa indahnya saat itu, ya kan. Itu suara dunia. Bagaimana suara-suara indah yang ada di surga? Maka di bulan suci Ramadan, ya kan, suara-suara itu indah muncul dari, ya, pintu-pintu surga, daun-daun pintu surga yang terbuka pada saat itu. Ketika pintu-pintu surga terbuka, maka fatadrusul hurul 'ainu hatta yaqumna ala syarafil jannah fayunadina hal min khatibin ila Allah Ta'ala. Maka tampak keluar itu bidadari-bidadari indah, keluar dari surga. Masya Allah. Jadi begitu luar biasa, bidadari-bidadari, ya, kelihatan luar biasa, kesana kemari, ya, terlihat indah luar biasa. Kemudian bidadari itu ada yang berdiri, ada yang duduk, ya, di teras surga, ya, di taman surga, begitu luar biasa, menyambut kegembiraan. Sehingga bidadari pada saat itu mereka berkata, hal min khatibin ilallah, apa ini ada, ya, manusia-manusia yang melamar kepada Allah untukku. Orang-orang itu rombongan orang berbeza, itu begitu banyak, luar biasa. Makanya bidadari sampai ngomong, apa ini yang ada yang mau ngelamar kepada Allah untuk menikah itu. Jadi orang itu sediakan 70 bidadari nanti di akhirat, ya kan. Jadi pada saat itu begitu indah luar biasa, maka fayuzawwiju Allah Subhanahu wa ta'ala minna. Kemudian Allah akan mengawinkan aku dengan orang-orang tersebut. Jadi bidadari sampai dari saat ini sudah siap untuk dinikahkan Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Summa yaqulna ya Ridwan. Kemudian bidadari itu berkata, wahai malaikat Ridwan, ma hadhil lailah. Ini sebenarnya malam apa wahai Ridwan? Fayujibuhunna bitalbiyah. Maka malaikat saat itu menyambut dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Udah lama kita nggak talbiyah. Masya Allah, rasanya rindu betul, ya kan, kalau kita mengungkapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, kata indahnya. Mudah-mudahan suasana itu akan Allah buka kembali, sehingga kita umat Islam yang kepingin umroh, yang kepingin haji, Allah beri kesempatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Fayaqulu ya khairatu hisan, hadhihi awwalu lailatin min Ramadan. Maka malaikat Ridwan menjawab, ini adalah malam pertama di bulan suci Ramadan. Wa yaqulu Allah berfirman, ya Ridwan, iftah abwabal jinan lis-saimin min ummati Muhammadin. Allah panggil malaikat Ridwan, sekarang juga buka tuh pintu-pintu surga untuk umat Nabi Muhammad yang sedang berpuasa. Jadi yang disuruh untuk membuka malaikat Ridwan, tapi untuk siapa? Umat Muhammadin as-saimin, umat Nabi Muhammad yang sedang beribadah puasa. Wa yaqulu, dan Allah juga berfirman,
kepada malaikat Malik, ya Malik, aghliq abwabal jahim, tutup rapat itu pintu neraka jahim. An shaimin min ummati Muhammadin, dari orang-orang yang berpuasa dari umatnya Nabi Muhammad. Betapa mulianya orang yang berpuasa. Masuk Ramadan, mereka sambut dengan ibadah puasa. Kenapa? Khusus disebut as-shaimin, orang yang puasa. Sebab orang yang ngaku umat Muhammad juga banyak yang puasa. Ramadan, nggak puasa jalan terus. Kadang-kadang mereka juga nggak mampu. Wal iyadu billah. Wa yaqulu ya Jibril, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ihbit ilal ardi. Turun Jibril sekarang juga ke bumi. Malaikat Jibril malam pertama Ramadan disuruh turun oleh Allah ke muka bumi. Untuk apa? Fayusaffidu maradatas syaitan, supaya malaikat Jibril itu mengikat syaitan yang bertebaran di muka bumi ini. Disuruh ikat semua. Wa hum bil aghlal. Kemudian malaikat Jibril suruh mengikat syaitan itu dengan tambang-tambang tali-tali. Kita nggak perlu tanya tali dari mana nih. Malaikat, ya kan, Jibril tugasnya luar biasa berat. Jumlah setan ini banyak. Armadanya lebih banyak dari manusia. Sejak Nabi Adam di surga bareng-bareng sama iblis sampai hari ini, iblis setan belum ada yang mati. Apa banyaknya jumlahnya. Makanya setan itu di mana saja ada. Ya kan? Setan itu di mana saja ada. Tapi kita nggak perlu takut dengan setan. Ya. Karena apa? Karena kita adalah lebih baik daripada syaitan. Lebih kuat daripada syaitan. Kemudian setelah diikat, itu yang ada di bumi semua iblis setan diikat semuanya tanpa terkecuali, mulai dari yang kecil sampai ya pimpinannya semuanya diikat. Kemudian setelah kau ikat Jibril, lemparkan tuh semua setan ke dasar laut yang ada. Jadi setelah diikat, setan iblis semuanya dilempar oleh malaikat kemana? Ke dasar laut. Lebih bersih, ya kan? Makanya Ustaz Budori, kalau bulan Ramadan suasana ibadah ini rasanya semangat, karena yang biasa godain nggak ada. Yang biasa godain ya. Karena apa? Diikat semua, dimasukkan ke dasar laut. Tapi kita jangan berbeda dulu. Manusia yang godain itu bukan hanya iblis. Yang godain orang dalam ibadah itu ada 4. Satu, iblis. Iblisnya udah diikat, tapi yang kedua masih ada. Hawa nafsu. Yang ketiga masih ada. Dunia. Yang keempat masih ada. Sesama manusia. Ya. Iblis nggak ada. Tapi kita ketemu di jalan ketemu orang. Kita dicaci maki. Pancing nggak kira-kira? Nah, marah nggak? Marah. Bu, katanya setan tuh nggak ada. Ya kan? Ramadan kita puasa. Ya kan? Kemudian di rumah kita mau berangkat ke masjid subuh-subuh. Kata istri, Pak, sholat di rumah aja lah. Godain nggak istri itu? Godain. Ya kan? Lagi subuh. Mantap. Jadi disinilah kita tahu bahwa menggoda manusia dalam ibadah bukan satu-satunya iblis. Walaupun iblis di bulan cuma paling tidak, ya kan, beban dari iblis itu tak kurangi. Karena apa? Semua setan diikat semua, dibuang ke dasar lautan oleh para malaikat. Hatta la yufsidu ala ummati habibi Muhammad siyamahum. Kata Allah, supaya umatnya Nabi Muhammad, para kekasihku yang berpuasa ini tidak rusak ibadahnya gara-gara godaan iblis. Fa yaqulullah, maka Allah berfirman, fi kulli lailatin min syahri Ramadan salat marratin.
Maka Allah berfirman, ya, setiap malam di bulan suci Ramadan 3 kali Allah ulang-ulang. Apa itu firman Allah? Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu su'lah. Allah ulang-ulang 3 kali. Yang pertama, mana orang-orang yang memohon, berdoa, meminta kepada aku di bulan Ramadan, aku akan berikan kepadanya. Makanya Ramadan ini kesempatan emas untuk berdoa yang terbaik. Berdoa untuk kesehatan kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk ekonomi kita, berdoa supaya rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Jadi malam Ramadan Allah memanggil kepada kita 3 kali setiap malam dengan ungkapan hal min sa'ilin fa'u'tiyahu su'lah. Mana orang yang minta kepadaku? Kesempatan begini kalau nggak kita manfaatkan. Kalau tadi dibilang bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau buat tidur terus, sayang benar. Paling tidak kesempatan untuk berdoa itu luar biasa. Makanya sering kita dengar, ibu puasa apa kok Senin Kamis? Kan anak lagi ada di pesantren, anakku lagi kuliah, aku ingin biar anakku sukses. Ya, bukan puasanya semata-mata, doanya orang puasa. Orang itu kalau lagi puasa doanya mustajab. Tapi dengan catatan bahwa tujuan orang yang puasa dia capek. Tapi kalau puasa bawaannya emosi. Orang puasa itu tujuannya meredam apa? Nafsu. Lagi ini bulan Ramadan, nafsu makannya tambah, emosinya tambah, nafsu belanjanya tambah, nafsu gosipnya tambah. Ya kan? Mama. Nah, bagaimana? Ya kan? Bisa terkabul doanya. Yang kedua, fayaqulullah ta'ala fi kulli lailat fayaqulullah hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Mana orang-orang yang bertaubat di bulan Ramadan? Aku terima semua taubat. Jadi 3 hal diulang-ulang oleh Allah. Yang pertama, hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lah. Mana orang yang meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya. Mana orang yang bertaubat, akan aku terima taubatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Mana orang-orang yang beristighfar, ya, memperbanyak mohon ampun di bulan suci Ramadan, fa'aghfir lahu. Aku jamin, aku ampuni semua dosa-dosa. Masya Allah. Thumma yunadi man yuqridul mari'a ghairal ajumi al-wafa ghairal dhalumi. Mana orang-orang yang telah menabung, ya, mana orang-orang yang telah menabung kepada Zat yang maha kaya, yang tidak pernah miskin, kepada Zat yang selalu menepati janji dan tidak akan pernah mendolimi kepada siapapun. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah ta'ala fi kulli yaumin min syahri Ramadan indal iftar. Dan Allah di bulan Ramadan setiap saat berbuka itu adalah memerdekakan al-fa'atikan 1000 orang yang dimerdekakan oleh Allah minan nar dari api neraka. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok ini. Setiap orang berbuka, Allah merdekakan alfi atikin 1 juta. 1 juta orang-orang yang dimerdekakan dari api. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok ini. Kulluhum qad istawjibu al-adab. 1 juta itu orang-orang yang sudah dicatat, ditulis bakal masuk neraka. Tapi begitu, ya kan? Saat orang berbuka, Allah merdekakan itu.
1 juta orang yang memang sudah ditulis dicatat entar ini bakal masuk neraka. Fa'idha kana yaumul Jum'ah, kalau hari Jumat di bulan Ramadan tiba, walailatul Jum'ah, dan malam Jumat, maka a'taqa fi kulli sa'atin minha, Allah merdekakan tiap 1 jam. Itu adalah 1 juta orang dimerdekakan dari api neraka. Luar biasa. Sifat Rahman Rahim yang kita baca setiap saat di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Fatihah, betul-betul Allah wujudkan kulluhum qad istawjibu al-adzab, ya, semua itu mereka orang-orang yang memang sudah tertulis bakal masuk dalam api. Fa idza kana fi akhir yaumin min syahri Ramadan, nanti pada akhir bulan suci Ramadan Allah merdekakan dzalikal yaum bi'adadi man aqtaqa min awwal syahrin ila akhir. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sejumlah itu banyaknya Allah merdekakan dari api neraka bila itu sudah sampai akhir Ramadan. Fa idza kanat Lailatul Qadri, kalau malam Lailatul Qadar tiba, ya'murullah ta'ala Jibril, Allah perintahkan malaikat Jibril fayahbitu, kemudian malaikat Jibril itu turun, kemudian diikuti oleh para malaikat ke muka bumi. Wa ma'ahu liwa'un ahdar, malaikat Jibril membawa apa? Membawa liwa, bendera hijau. Kemudian pada saat itu malaikat itu telah menancapkan benderanya itu ala dhahril Ka'bah, ya, di atas Ka'bah. Makanya kalau kita bisa umroh di bulan Ramadan, nikmatnya luar biasa. Allah perintahkan para malaikat dan malaikat Jibril turun membawa bendera hijau, dikibarkan di atas Ka'bah. Walahu sittumi'ati janahin, dan malaikat itu punya, ya, 600 sayap. Minha janahani la yansyuruha illa fi lailatul qadr, dan itu sayapnya, ya, setiap malaikat 2 sayap dikibarkan di atas, ya, di atas apakah Ka'bah, terjadi hanya sekali dalam 1 tahun, yaitu di bulan suci Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Fayansyuruhu ma tilkal lailah fayujawizani al-masyriq wal maghrib fayab'atsu Jibril al-malaikata fi hadhihi al-ummah fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dhakirin wa yusafihunahum wa yu'minuna ala du'aihim hatta yatlu al-fajr. Pada malam Lailatul Qadar itu, ya, malaikat semuanya itu memberikan salam kepada orang yang qiyamul lail malam itu, orang yang sholat malam itu, orang yang zikir malam itu, dan malaikat menyalami mereka semuanya dan mengaminkan, ya, malaikat itu mengaminkan doa orang-orang yang qiyamul lail pada malam malam apa? Lailatul Qadar hatta yatlu al-fajr, sampai terbit fajar. Fa idza tala al-fajr, bila fajar itu telah terbit, nada Jibril, malaikat Jibril memanggil, ya ma'syaral malaika ar-rahil, malaikat yang tadi barang di apa? Di sekeliling Ka'bah, ar-rahil, ayo kita kembali ke langit lagi, ya. Fayaquluna, mereka menjawab, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma sana Allah fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammadin, apa yang Allah perbuat terhadap umat Nabi Muhammad, terhadap hajat-hajatnya. Fayaqulu, maka Jibril berkata, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, nadhara ilaihim, Allah memandang kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu wa'afa anhum, dan memaafkan semua kesalahan, wa ghafara lahum, dan mengampuni semua dosa-dosanya, illa arba'atan, kecuali 4 kelompok manusia. Malam Lailatul Qadar nggak dapat ampunan, nggak dapat rahmat, nggak dapat dimaafkan. Wa man haula'il arba'ah, siapa 4 orang itu? Allah,
Yang pertama, mudminul khamri, orang yang masih mabuk-mabukan, minum minuman keras, ekstasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, wa'aqul walidaini, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, waqati'ur rahim, yaitu orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Ya, orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Kemudian yang keempat adalah wamsa'inun. Bila ditanya ya Rasulullah, waman al-musa'in? Apa sih al-musa'in itu? Qala huwal musarimu, yakni alladhi la yukallimu akhahu fawqa thalathati ayyamin. Orang yang tidak saling tegur sapa lebih dari 3 hari. Enggak dapat apa-apa itu di malam Lailatul Qadar. Fa idza kanat Lailatul Fitri summiyat tilkal lailah Lailatul Jaizah. Dan ketika malam hari raya, itulah datang malam kemenangan. Maka sungguh indah bulan suci Ramadan ini. Ya, kita sebelum masuk Ramadan, jangan hanya sekedar gembira saja. Tapi di awal dari bulan Rajab adalah lil istighfar. Masuk bulan Sya'ban sekarang ini, li islahil qalbi minal uyub, untuk membersihkan hati, memperbaiki hati dari berbagai macam kesalahan. Kemudian Ramadan insya Allah litanwiril qulub, untuk menyinari. Oleh karena itu tentu kita semua berharap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ketemu dengan Ramadan. Doa yang Nabi ajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah umurku masuk dalam bulan suci Ramadan. Ya, kita tidak tahu semua, makanya kita berdoa. Ada orang tinggal 1 hari Ramadan dipanggil oleh Allah, ya kan? Kita semua berdoa, mudah-mudahan semua ada pada genggaman Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu ya, karena doa-doa di bulan Ramadan mustajab, mari semua, seluruh penduduk, ya, seluruh umat Islam yang ada di negeri tercinta ini, jangan sia-siakan untuk berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara kita, agar Allah angkat musibah, wabah, bala, terutama sekali yang namanya penyakit, termasuk virus corona, ya kan? Karena apa? Saat-saat itu saja untuk berdoa. Ya, ini barangkali dalam rangka kita menyambut Ramadan. Silakan Mas Fudori, barangkali ada jamaah kita yang ingin saling saling menyapa di antara jamaah. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadzina al-kiram al-muhtaram Ki Haji Ansori Yaqub